Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 456. Tawar-menawar. Feng Yu, kemana saja kamu beberapa hari ini? Anda terus mengajukan cuti. Apakah kamu masih ingin lulus? Konselor sekolah menatap Feng Yu. Siswa ini terlalu sulit untuk diatur. Guru, saya tidak melupakan pelajaran saya. Saya bisa mengejar ketinggalan dengan semua kelas saya. Selain itu, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya telah kembali untuk membantu sekolah mendapatkan lebih banyak dana penelitian. Feng Yu menggunakan triknya yang biasa. Saya telah kembali untuk mendapatkan dana untuk universitas. Anda berani menghukum saya untuk itu? Jika saya dihukum, para profesor yang menunggu dana saya akan menenggelamkan Anda dengan air liur mereka. Kamu menggunakan alasan yang sama setiap saat. Anda bisa melupakan tentang mendapatkan kesaksian yang bagus tahun ini. Feng Yu mengangkat bahu. Siapa yang peduli dengan testimonial? Testimonial hanya digunakan untuk melamar beasiswa dan pekerjaan. Tidak ada kegunaan lain. Apakah Anda pikir saya peduli untuk mendapatkan beasiswa dan pekerjaan yang baik setelah saya lulus? Hah? Konselor melihat sikap Feng Yu yang tidak bisa diganggu dan menjadi lebih marah. Kamu hanya akan mendapatkan izin untuk kelas elektifku tahun ini. Sebuah umpan sudah cukup bagus. Apalagi yang dia inginkan? Nilai bagus. Anda belum pernah mendengar pepatah rayakan pada usia 60. Bagus. Mungkin tidak ada pepatah seperti itu di Universitas Beijing sekarang. Tapi Feng Yu merasa bahwa mata pelajaran yang akan dia gunakan di masa depan, dia akan bekerja keras. Sebuah lulus akan cukup untuk mata pelajaran lain. Feng Yu melihat tidak ada orang di sekitar dan mengeluarkan buku yang telah dia siapkan dari tasnya. Buku ini tidak dapat dibeli di Cina. Guru, saya mendengar bahwa Anda sedang mencari buku ini. Salah satu teman saya kebetulan memberi saya buku ini. Saya tidak memahaminya sehingga Anda dapat memilikinya. Berapa harga buku ini? Konselor mulai merogoh sakunya. Tetapi setelah menggali selama beberapa waktu, dia tidak mengeluarkan uang. Dia hanya bisa menemukan beberapa tiket makan. Bukannya dia tidak mau membayar Feng Yu. Itu karena istrinya mengendalikan pengeluarannya. Dia tahu bahwa jika dia punya uang, dia akan menghabiskan semuanya untuk buku. Saya tidak berguna untuk ini, bagaimana saya masih bisa mengumpulkan uang dari Anda? Ini tidak benar. Konselor itu menjawab, tetapi dia masih memegang buku itu dengan erat. Dia sudah lama mencari buku ini. Dia tidak tahu dari mana Feng Yu mendapatkan buku ini. Lupakan. Buku harus berada di tangan mereka yang menghargainya. Erem. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Aku masih ada pelajaran sore ini. Feng Yu berjalan keluar dari kantor. Siapa bilang para guru di Universitas Beijing tidak menerima hadiah? Tidak peduli seberapa mulia dan berbudi luhur seseorang, dia akan tetap memiliki kelemahannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menemukannya. Ini juga alasan mengapa Feng Yu berani mengambil cuti begitu sering dan tidak khawatir tidak lulus. Feng Yu hanya menghadiri 1 hari pelajaran, dan itu adalah akhir pekan. Feng Yu membawa makanan khas kota Bing bersamanya ke Universitas Pengajaran Beijing. Tian Lei juga melompat untuk tumpangan. Feng Yu juga bersedia memberinya tumpangan karena akan ada seseorang yang mengobrol dengannya saat dia mengemudi. Tian Lei juga tidak mengajukan permintaan apapun darinya dan hanya akan pergi begitu mereka mencapai tujuan mereka. Tian Lei adalah seorang perokok, tetapi dia tahu Feng Yu tidak merokok dan dia tidak pernah merokok di dalam mobil Feng Yu. Feng Yu sangat menghargai tindakannya. Di Universitas Pengajaran Beijing, Feng Yu memarkir mobilnya. Apakah kamu akan kembali sore ini? Ya, bagus. Saya akan kembali sore ini sekitar jam 2 siang. Jika Anda juga akan kembali pada waktu itu, saya dapat memberi Anda tumpangan. Kata Feng Yu. Kalau begitu kamu akan bebas sore ini. Itu hebat. Aku butuh bantuanmu sore ini. Tian Lei sangat gembira. Lina dan teman sekamarnya Qing Qing keluar dari asrama bersama.
Mereka mengucapkan beberapa salam dan kedua pasangan pergi ke arah yang berbeda. Saya telah membawa beberapa sosis merah kembali dari kota Bing. Saya akan memberikannya kepada Anda nanti, kata Feng Yu sambil menyelipkan rambut Lina ke belakang telinganya. Lina tersenyum manis. Dia hanya menyebutkan ini dengan santai terakhir kali mereka bertemu, dan Feng Yu benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan sosis untuknya. Dia merasa bahagia. Kamu pasti lelah beberapa hari ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan mempekerjakan beberapa orang untuk membantu Anda? Apakah Anda mempekerjakan seseorang? Lina bertanya. Saya telah meminta seseorang untuk membantu saya mengawasi. Tidak perlu terburu-buru. Feng Yu tidak terlalu cemas. Orang yang dia pekerjakan harus memiliki kemampuan dan pengalaman. Mempekerjakan seseorang yang biasa-biasa saja tidak ada gunanya. Feng Yu memiliki banyak staf, tetapi Kameda Masao adalah yang terbaik. Dia memiliki pengalaman dalam manajemen dan tahu beberapa bahasa asing. Dia telah mengelola perusahaannya dengan baik. Kameda Masao telah meningkatkan investasi Feng Yu beberapa kali lipat. Feng Yu tidak pernah menyangka Kameda Masao begitu cakap. Dia sekarang adalah produsen boneka seks terbesar di Jepang. Mungkin dia bahkan menjadi produsen boneka seks terbesar di dunia. Produk-produknya yang lain juga laris manis. Feng Yu hanya menyebutkan sesuatu dengan santai, dan Kameda Masao terus mengembangkan produk baru di sepanjang garis pemikiran itu. Sekarang, perusahaannya telah mengembangkan banyak produk dan semuanya laris manis. The Six Sensei Company tidak hanya terkenal di Jepang. Itu juga terkenal di banyak negara Asia Tenggara. Mungkin tidak akan memakan waktu 10 tahun bagi Six Sensei Company untuk menjadi pemimpin industri mainan seks dengan cara yang berkembang sekarang. Beberapa hari yang lalu, Kameda Masao telah menelepon Feng Yu untuk melaporkan kemajuannya. Feng Yu ingin meminta Kameda Masao untuk membantunya mengelola perusahaannya. Tapi dia berpikir sejenak dan berubah pikiran. Pertama, adalah impian Kameda Masao untuk menjual mainan seks. Ini bisa dianggap bisnis keluarganya. Selain itu, Feng Yu tidak tahu apakah Kameda Masao dapat mengelola produk lain yang tidak terkait dengan industri mainan seks. Juga, Kameda Masao adalah orang Jepang. Jika Feng Yu membiarkan dia menangani perusahaannya, ayahnya pasti akan memukul Feng Yu. Untungnya Feng Yu telah meminta bantuan Fu Guangzheng untuk mencari seseorang yang mampu dari perusahaan milik negara dan instansi pemerintah. Feng Yu harus mengakui bahwa sebagian besar orang yang kompeten di Tiongkok selama era ini bekerja untuk pemerintah. Beberapa dari mereka bekerja untuk perusahaan milik negara, dan beberapa bekerja di luar negeri. Beberapa dari mereka memulai bisnis mereka sendiri. Selain 4 kelas orang ini, di mana para elit lainnya? Orang-orang lainnya tidak dapat dianggap sebagai elit karena mereka bahkan tidak dapat menjual diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa dianggap sebagai seseorang dengan sedikit kemampuan. Oh, kamu akan berpartisipasi dalam pertunjukan untuk perayaan hari tahun baru sekolahmu. Bagaimana persiapanmu? Persiapannya berjalan dengan baik. Meskipun bahasa isyarat sulit dipelajari, kami hanya mempelajari beberapa isyarat. Jadi, tidak terlalu sulit. Lina berkata dengan penuh semangat. Lina dan 2 teman sekamar lainnya dari asramanya akan menampilkan Love the Little Tigers. Mereka tidak hanya akan menyanyikan lagu tersebut, tetapi mereka juga akan menampilkan tarian bahasa isyarat. Salah satu pemainnya adalah King Ching. Feng Yu tahu mengapa Tian Lei akan kembali lebih awal hari ini. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kampus sekolah dan makan siang di sebuah restoran kecil. Mereka berjalan kembali ke mobil Feng Yu, dan Feng Yu membantu Lina membawa spesialisasi kota Bing ke asramanya dan kemudian mengirimnya untuk latihan. King Ching dan gadis lainnya telah tiba. Feng Yu menonton latihan mereka sebentar sebelum pergi. Lao Si, bisakah kamu menemaniku ke mal sore ini? Mal yang kami lewati lebih awal. Anda melakukan perdagangan, jadi Anda harus tahu tentang harga pokok banyak barang. Bisakah Anda membantu saya menawar? Tian Lei bertanya. Tidak masalah. Feng Yu setuju. Dia belum pernah mencoba menawar sebelumnya. Bab 457. Ini juga produk saya di sini. Kapan mal ini dibuka?
Feng Yu memarkir mobilnya di pinggir jalan, menarik perhatian banyak orang. Bukan karena orang-orang ini mengenali merek mobilnya, tetapi karena semua orang di zaman itu iri pada mereka yang mampu membeli mobil. Feng Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke mall. Tampaknya besar dan merupakan mall terintegrasi yang dimodernisasi. Namun di era ini, sebagian besar mall merupakan mall yang terintegrasi. Jarang terlihat mall yang hanya menjual jenis produk tertentu. Ini bukan mall ini. Kita akan pergi ke toko di belakang. Tian Lei turun dari mobil dan membawa Feng Yu ke jalan terdekat. Gom elektronik. Feng Yu membuka matanya lebar-lebar. Ada produk AS di China sekarang. Itu berarti Huang Guangyu telah memulai rantai retailnya. Feng Yu masih ingin menggunakan Wind and Rain Electronics untuk mendirikan rantai toko retail peralatan listrik tahun depan. Tapi sekarang, dia sudah terlambat. Ayo masuk. Kenapa kamu berdiri di pintu masuk? Tian Lei mendorong Feng Yu. Mengapa dia dalam keadaan linglung? Ah, ayo masuk dan lihat. Selamat datang. Sekelompok pramuniaga menyambut mereka dengan hangat saat mereka memasuki toko, dan salah satu dari mereka berjalan mendekat. Sisanya terus berdiri di pintu masuk menunggu pelanggan. Wow, Huang Guangyu benar-benar tahu tentang layanan pelanggan. Meskipun staf di toko tidak memberikan perasaan terasa seperti di rumah kepada pelanggan, tetapi mereka membuat pelanggan merasa disambut. Jika para pramuniaga itu bisa menyapa serempak, "Selamat datang Pak. Rasanya akan lebih enak. Di mana Walkman-nya? Silakan ikuti saya. Ini adalah konter untuk Walkman. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada staf konter kami. Saya harap Anda akan menikmati waktu Anda berbelanja di sini." Pramuniaga membawa mereka ke konter dan kemudian berjalan kembali ke pintu masuk. Feng Yu menemukan bahwa semua staf di toko ini tersenyum dan tampaknya mereka telah menerima pelatihan khusus tentang layanan pelanggan. Huang Guangyu benar-benar mampu. Tidak heran dia menjadi miliarder di usia yang begitu muda di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Biarkan aku melihat Walkman Aiwa itu. Tian Lei menunjuk model terbaru dari Aiwa Walkman. Hah, Tian Lei ingin membeli Walkman. Kupikir kamu jarang mendengarkan musik. Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya membeli untuk Qingqing. Dia bisa menggunakannya untuk belajar bahasa Inggris. Tian Lei tersenyum. Sial. Tian Lei ini rela mengeluarkan uang untuk menyenangkan pacarnya. Model Walkman ini adalah model terbaru, dan jauh lebih kecil dari model lama. Ini adalah yang pertama dari seri super tipis. Label harga untuk Walkman ini setara dengan gaji 1 bulan rata-rata orang. Lao Si, datang dan coba. Bagaimana kualitas suaranya? Tian Lei memberikan earphone ke Feng Yu. Feng Yu memandang Tian Lei. Apakah Anda membutuhkan kualitas suara yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris? Kualitas suaranya bagus, tapi tidak dianggap yang terbaik. Paling-paling itu di atas rata-rata. Nilai jual untuk model ini adalah ukurannya. Ini kecil dan dapat dengan mudah dibawa-bawa. Casing eksterior terbuat dari logam dan lebih tahan lama. Kekurangan dari model ini adalah kurangnya layar LCD dan penggunaan baterai yang lebih banyak. Feng Yu dengan santai menunjukkan pro dan kontra dari model ini. Tidak hanya Tian Lei, tetapi bahkan staf konter juga terkejut. Pemuda ini terlalu profesional. Dia juga memiliki salah satu model ini. Tuan, teman Anda benar. Tapi dia tidak menyebutkan satu hal. Walkman ini adalah model terbaru Aiwa, dan Aiwa adalah perusahaan Walkman terbesar di dunia. Ada juga garansi 3 bulan. Jika ada masalah dengan Walkman dalam waktu 7 hari setelah pembelian, kami dapat melakukan pertukaran 1 untuk 1. Layanan purna jual ini akan menarik pelanggan yang ragu-ragu. Ini adalah barang yang mahal dan pelanggan akan takut jika produknya rusak. Tapi ini adalah merek Aiwa, dan seharusnya tidak ada masalah dengan kualitasnya. Bisakah ini lebih murah? Tian Lei bertanya. Pak, harga kami sudah fix dan harga kami sudah lebih murah dari toko lain. Bisa cek ke toko lain dulu. Saya tidak bisa memberikan diskon. Tapi saya bisa memberi Anda baterai derek sebagai hadiah gratis. Semua pembelian akan datang dengan baterai gratis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Huang Guangyu.
Namun datang dari petugas loket, pelanggan akan merasa telah mendapatkan kesepakatan yang fantastis. Tian Lei memandang Feng Yu, dan Feng Yu berbisik kepadanya. Harga ini seharusnya yang termurah di seluruh kota. Saya tahu distributor Aiwa Walkman. Jika Anda bisa menunggu beberapa hari, saya akan membantu Anda membeli model ini darinya. Anda akan dapat menghemat sekitar 20 RMB lebih banyak. Harga GOM elektronik sudah sangat rendah. Itu karena mereka memesan dalam jumlah besar dari distributor Beijing. Meskipun distributor akan mendapatkan potongan, biaya GOM elektronik lebih rendah dari yang lain. Bahkan jika mereka mempertahankan margin keuntungan yang sama seperti yang lain, harga eceran mereka akan tetap yang terendah. Tian Lei memandang Feng Yu dengan terkejut. Feng Yu tahu distributor Aiwa. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak menunggu. Dia telah berjanji pada Qingqing bahwa dia akan memberinya Walkman besok. Jika dia menunggu selama 2 hari, dia akan mengingkari janjinya. Feng Yu juga berpikir untuk memberi Tian Lei Walkman. Tetapi jika dia memberi Tian Lei sebuah Walkman, dia harus memberikannya kepada teman-teman asramanya masing-masing. Lalu bagaimana dengan teman-teman sekelasnya yang lain? Feng Yu memutuskan untuk tidak memberikan Walkman kepada teman-temannya. Ini karena tidak peduli berapa banyak Walkman yang dia berikan, seseorang akan tidak senang dan berbicara buruk tentang dia. Selain itu, keluarga Tian Lei dianggap kaya. Dia memiliki saudara perempuan yang bekerja di Guangdong, dan pekerjaannya membayarnya tinggi. Feng Yu juga tidak bisa menelepon distributor Beijing dan memintanya untuk mengantarkan Walkman kepadanya. Tian Lei membayar Walkman, dan mereka pergi. Feng Yu berbalik dan melihat ke toko ini. Dia berpikir apakah dia harus mencari Huang Guangyu untuk melihat apakah dia bisa berinvestasi padanya. Sudah waktunya bagi distributor Taihua Trading untuk menandatangani kontrak tahun depan dengan Taihua Trading. Feng Yu dapat memilih GOM Electronics dan membiarkan mereka menjadi salah satu distributor. Distributor lainnya masih memiliki kontrak sepeda motor dan kendaraan, sehingga tidak terlalu terpengaruh. Feng Yu hanya perlu berurusan dengan distributor Beijing. Toko elektronik GOM sebagian besar berlokasi di Beijing. Feng Yu berpikir bahwa Tian Lei akan pergi setelah membeli Walkman. Tapi Tian Lei menyeret Feng Yu ke jalan lain. Mau beli apa lagi? Feng Yu memandang Tian Lei. Tian Lei seharusnya tidak memiliki terlalu banyak uang yang tersisa. Apalagi yang ingin dia beli? Saya tidak membeli. Saya hanya ingin melihat-lihat. Cuaca semakin dingin. Saya akan memutuskan apakah saya ingin membeli setelah tahun baru Imlek. Produk apa yang dibicarakan Tian Lei? Apa hubungannya dengan cuaca dingin? Feng Yu mengangkat kepalanya dan melihat papan nama. Penjual resmi sepeda motor Songjiang. Tian Lei ingin membeli sepeda motor. Apakah kalian berdua mencari sepeda motor? Masuk dan lihat. Sepeda motor Songjiang kami adalah sepeda motor terlaris di Cina. Lihat desain eksterior ini. Anda pasti akan merasa nyaman saat mengendarainya. Saat ini, ada 2 model, Songjiang 1 Stone Generation. Anda juga dapat menyebutnya Songjiang 125. Model lainnya adalah Songjiang 2 Generation, juga dikenal sebagai Songjiang 100. Saya akan merekomendasikan Anda model Songjiang 100 ini. Kecepatannya hanya sedikit lebih lambat tetapi lebih murah beberapa ribu. Pemilik toko mulai mengenalkan sepeda motor saat melihat pelanggan masuk ke dalam toko. Feng Yu memandang Tian Lei dan bertanya, "Kamu suka merek ini?" "Tentu saja. Lihat betapa cantiknya motor Songjiang ini. Saya mendengar bahwa suspensi adalah yang terbaik di China." Tian Lei sudah ngiler ketika melihat sepeda motor itu. "Kamu benar sekali. Suspensi Songjiang Motorcycles menggunakan teknologi dari bekas Uni Soviet. Ini adalah suspensi paling canggih di dunia," kata pemilik toko. Feng Yu menggosok hidungnya. Apakah Tian Lei mengetahui bisnis saya? Kenapa semua produk yang dia lihat hari ini adalah milikku? Kamu yakin ingin membeli sepeda motor merek ini? Feng Yu bertanya pada Tian Lei lagi. Saya tidak akan membeli sekarang. Tapi saya mungkin membeli satu sepeda motor Songjiang sebelum Mei tahun depan. Apa yang salah?
Feng Yu bergerak lebih dekat ke Tian Lei dan berkata dengan lembut, perusahaan saya menjual untuk merek ini. Bab 458. Hah, orang itu datang. Ini dijual oleh perusahaan Anda. Rahang Tian Lei jatuh. Dia tahu bahwa Feng Yu memiliki banyak bisnis, tetapi dia tidak pernah berharap bisnisnya menjadi begitu besar. Motor Songjiang ini pernah mendapatkan penghargaan nasional untuk merek terpopuler tahun lalu. Pemilik toko juga sempat menyebut bahwa merek ini merupakan motor terlaris di China. Sepeda motor ini dijual oleh perusahaan Feng Yu. Ketika Tian Lei memikirkan kembali tentang Feng Yu yang menyebutkan bahwa dia mengenal distributor Aiwa, sesuatu muncul di benaknya. Mungkinkah Walkman Aiwa juga milik perusahaan Feng Yu? Tapi Tian Lei tidak bertanya pada Feng Yu. Lagi pula, dia sudah membeli Walkman. Bagus. Lao Si, maka saya akan memberitahu Anda sebelum saya membeli sepeda motor tahun depan. Anda harus memberi saya diskon. Tidak masalah. Saya akan memberitahu distributor dan menjual Anda dengan harga murah. Harga sepeda motor Songjiang 100 sekitar 5.000 RMB, dan harga eceran sedikit lebih dari 10.000 RMB. Keesokan harinya, Tian Lei pergi mencari Qingqing untuk memberikan Walkman padanya. Feng Yu juga menelepon Lina untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi ke asosiasi untuk melihatnya. Hasil untuk penghargaan tahun ini sudah keluar. Upacara penghargaan tahun lalu sangat populer di kalangan penonton. Upacara tahun ini juga harus sukses. Feng Yu senang bahwa tahun ini tidak ada perusahaan yang membuat masalah. Banyak orang tahu bahwa asosiasi ini memiliki dukungan yang kuat. Litua, bawakan aku informasi tentang The Little Swan Company. Itu ada di mejamu. Di mana informasi tentang perusahaan Lei Bai? Siapa yang mengambilnya? Itu ada di sini beberapa saat yang lalu. Itu telah jatuh ke lantai. Berhati-hatilah untuk tidak menginjaknya. Ketika Feng Yu tiba di asosiasi, itu berantakan. Tahun lalu, Feng Yu telah memberikan penghargaan kepada merek berpengaruh yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya dan perusahaan yang dekat dengannya. Tapi tahun ini, dia tidak bisa melakukannya lagi. Meskipun di China ada situasi yang tidak biasa di mana perusahaan bisa mendapatkan penghargaan dari tahun ke tahun di tingkat provinsi. Pasalnya, pemerintah daerah telah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa perekonomian provinsi-provinsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Jika iya, mengapa tidak ada perusahaan lain yang mendapatkan penghargaan? Li Mingde juga bertanya pada Feng Yu apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama. Feng Yu memiliki suara dalam asosiasi, dan produk perusahaan mesin bisa mendapatkan penghargaan dari tahun ke tahun juga. Feng Yu berpikir sejenak. Tidak mungkin produk yang sama mendapatkan penghargaan dari tahun ke tahun. Tapi seharusnya tidak ada masalah untuk produk yang berbeda dari perusahaan yang sama untuk mendapatkan penghargaan. Tahun ini, Feng Yu memutuskan untuk memamerkan kendaraan Songjiang Motors. Dia harus membuat semua orang percaya bahwa kualitas dan teknologi kendaraan Songjiang Motors adalah yang terbaik di China. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan penghargaan nasional? Masih ada VCD player angin dan hujan. Penjualan VCD player ini tidak sesuai dengan harapan Feng Yu. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produk ini kepada semua orang dan memberitahu mereka bahwa ini adalah produk elektronik konsumen paling canggih di China. Adapun sisa penghargaan, Feng Yu tidak ikut campur. Dia membiarkan orang-orang lain di asosiasi menangani itu. Feng Yu hanya akan memastikan bahwa pemenang dan nominasi penghargaan benar-benar memiliki kemampuan. Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan juri juga harus menunjukkan kemampuan dan hasil mereka sebelum mereka dapat memenuhi syarat untuk penghargaan. Jika tidak, perusahaan-perusahaan itu hanya bisa mendapatkan nominasi untuk penghargaan individu paling banyak. Tahun ini, produk pertanian pangan Taihua bahkan tidak dinominasikan. Feng Yu telah mencoba yang terbaik untuk bersikap adil kepada seluruh perusahaan. Tentu saja, produk pertanian Taihua kemungkinan besar akan menjadi pemasok pakan ternak dan babi terbesar di China tahun depan dengan tingkat pertumbuhannya
Sekarang, peternakan babi Tianpeng telah diperluas ke wilayah Chengdu, basis pemeliharaan babi tradisional China. Juga, tindakan keras di seluruh negeri tahun lalu terhadap daging babi tiruan Tianpeng telah membuat peternakan babi Tianpeng terkenal. Strategi bisnis Zhang Ming direncanakan dengan baik. Sekarang, produk pertanian Taihua sepenuhnya memiliki 6 peternakan babi. Semua peternakan babi ini adalah peternakan babi modern dan telah menjadi tolok ukur industri. Produk pertanian Taihua juga memiliki saham di lebih dari 10 peternakan babi. Produk pertanian Taihua telah menggunakan nama merek Tianpeng untuk berinvestasi di peternakan ini. Peternakan ini menggunakan sistem pemberian pakan dari peternakan Tianpeng Peak dan menggunakan pakan ternak merek Taihua. Produk pertanian Taihua juga memiliki 7 pabrik pakan ternak. Pakan ternak dijual ke seluruh China. Zhang Ming juga telah memaksa beberapa pabrik kecil yang memproduksi pakan ternak tiruan Taihua untuk menghentikan produksinya. Feng Yu sangat senang dengan kemampuannya. Zhang Ming tidak habis-habisan untuk pabrik-pabrik kecil itu. Dia hanya menghentikan mereka menggunakan merek Tianpeng. Beraninya Anda menggunakan nama merek kami. Jika babi Tianpeng kami tidak laku, apakah Anda akan tetap menamai pakan ternak Anda sebagai pakan ternak Taihua? Babi Tianpeng kami tidak diberi makan dengan pakan ternak Anda. Anda telah menambahkan begitu banyak aditif dalam pakan ternak Anda, bagaimana daging babi Anda bisa terasa enak? Dari insiden ini, Feng Yu tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk menunjuk Zhang Ming sebagai manajer umum. Zhang Ming ini benar-benar sepadan dengan harga tinggi yang dibayarkan oleh Feng Yu. Tapi tahun ini, investasi Zhang Ming sedikit lebih tinggi dan telah mengambil cukup banyak pinjaman. Tapi Feng Yu tidak keberatan. Itu adalah hasil akhir yang penting. Mulai tahun depan dan seterusnya, peternakan babi itu akan dapat berkembang pesat dan Zhang Ming telah memberitahu Feng Yu bahwa dia memutuskan untuk membuat HAM Cina. Feng Yu setuju. Tahun depan akan menjadi musim gugur HAM Jinhua Chundu. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pangsa pasar HAM Jinhua. Babi Tianpeng dan pakan ternak Taihua pasti akan mendapatkan penghargaan tahun depan. Apa perusahaan ini? Dari satu pandangan, Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah perusahaan cangkang. Bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan penghargaan? Feng Yu mencoret perusahaan ini dari daftar dan memilih perusahaan lain dari nominasi untuk menjadi pemenang kategori perusahaan milik negara. Siapa orang yang menemukan cara baru membuat sayuran asin? Dia masih ingin memenangkan penghargaan untuk ini. Feng Yu melihat daftar nominasi dan melihat nama beberapa individu dari Jian Lebao, Lebai Si Chundu Ham, dan perusahaan lainnya. Feng Yu berpikir sejenak. Chundu Ham akan mendapat masalah tahun depan, dan jika dia membiarkan Chundu Ham memenangkan penghargaan apapun sekarang, itu akan buruk bagi reputasi asosiasi. Bai Lesi dan Lehaha adalah pesaing. Meskipun minuman yogurt mereka terasa enak, Feng Yu tidak bisa membiarkan mereka memenangkan penghargaan. Mereka bisa dibilang beruntung menjadi salah satu nominasinya. Ini adalah cara Feng Yu bersikap adil kepada mereka. Pada akhirnya, Feng Yu menggambar tanda centang di samping Jian Lebao. Penghargaan individu kategori makanan ini akan diberikan kepada orang yang mengembangkan resep Jian Lebao. Feng Yu tahu bahwa tidak ada yang akan membantah ini. Jian Lebao diekspor dan dijual di banyak negara. Mereka juga dikenal sebagai air ajaib China. Feng Yu memeriksa semua pemenang dan nominasi untuk penghargaan tersebut dan kemudian memberikan kembali daftar tersebut kepada staf asosiasi. Berikan daftar ini kepada para pemimpin dan juga ke CCTV. Beritahu CCTV untuk mempersiapkan pertunjukan berdasarkan pemenang. Bapak, Feng, mengapa kamu mencoret orang ini dari daftar? Feng Yu melihat daftar itu. Sial, itu yang jual sayur asin. Apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Tidak bisa. Jika dia memiliki seseorang yang mendukungnya, mengapa dia masih perlu menjual sayuran asin? Apa yang salah dengan memberikan penghargaan ini kepada Jian Lebao? Jika orang yang menemukan formula Jian Lebao tidak bisa mendapatkan penghargaan ini, mengapa orang itu harus memenangkan penghargaan ini? Sudahkah Anda mencicipi sayuran asinnya? Bapak, Feng, ini adalah merek dari wilayah Zhejiang.
Penjualannya sangat bagus di selatan, dan wakil kepala komite juri penghargaan yang baru berasal dari Zhejiang. Sial, kita perlu menjilat. Apakah menurut Anda pemimpin akan bangga melihat seseorang yang menjual sayuran asin memenangkan penghargaan ini? Tahun lalu, LHH Hangzhou telah memenangkan penghargaan ini, dan tahun depan, saya berjanji untuk membiarkan perusahaan dari Zhejiang menang. Itu menetap. Jika pemimpin tidak setuju, minta dia untuk menelepon saya. Feng Yu tidak percaya para hakim itu, yang terdiri dari para pensiunan pemimpin dan pakar industri, akan tidak setuju dengannya. Dia telah memberi mereka masing-masing tunjangan untuk menjadi juri untuk penghargaan ini. Feng Yu ingin menegur staf ini. Bahkan jika dia ingin memperbaiki penghargaan ini, dia setidaknya harus mendapatkan kandidat yang tepat. Bagaimana seseorang yang menjual sayuran asin dapat memenangkan penghargaan ini? Berapa banyak keuntungan yang bisa dia hasilkan dari sesuatu yang berharga 20 sen untuk tas besar? Tapi sebelum Feng Yu bisa memulai kuliahnya, ponselnya berdering. Feng Yu menjawab, dan suara bersemangat Li Mingde terdengar melalui telepon. Manajer Feng, kembalilah sekarang. Chief Architect akan mengunjungi perusahaan mesin kita besok. Bab 459. Pemimpin mengenal saya. Feng Yu hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Pemimpin itu akan datang mengunjungi perusahaan mesin kita. Dia mengkonfirmasi berita ini dengan Li Mingde lagi dan segera pergi ke bandara. Dalam perjalanannya, dia menelepon Tian Lei untuk membantunya mengajukan cuti dari sekolah. Pada saat dia mencapai kota Bing, sudah tengah malam. Li Mingde datang ke bandara untuk menjemputnya. Mata Li Mingde memerah. Meskipun Li Mingde sangat lelah, Feng Yu tahu bahwa dia sangat bersemangat. Li Tua, mengapa ini begitu tiba-tiba? Anda tahu mengapa pemimpin itu mengunjungi perusahaan kami? Apa yang ingin dia lihat? Saya juga diberitahu oleh Pemkot. Tampaknya ini adalah keputusan mendadak pemimpin. Tidak ada rincian. Saya telah meminta pekerja shift malam untuk membersihkan tempat itu. Besok produksi akan berjalan seperti biasa, dan kita harus menunjukkan kepada pemimpin semangat perusahaan kita. Hentikan produksi karena kunjungan pemimpin. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Pemimpin ini senang melihat anak buahnya bekerja keras. Li Mingde berdiskusi dengan Feng Yu apakah mereka harus mengatur agar Wu Zigang menunjukkan dirinya membuat perintah di depan pemimpin. Ini untuk menunjukkan kepada pemimpin betapa populernya produk mereka. Feng Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Taihua Trading adalah distributor utama untuk sepeda motor dan kendaraan. Feng Yu masih berpikir untuk memberitahu pemimpin tentang kesulitannya menjual produk ini. Adapun mesin pertanian itu tidak ada hubungannya dengan Taihua Trading. Tidak perlu memasang pertunjukan untuk pemimpin. Feng Yu masih mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak mengadakan upacara penyambutan. Hanya beberapa staf manajemen yang akan menyambut pemimpin tersebut. Juga, jangan menggelar karpet merah. Pemimpin tidak menyukai hal-hal seperti itu. Perusahaan dapat menggantung beberapa spanduk. Tetapi slogan-slogan di spanduk tidak boleh berupa slogan-slogan bekerja keras untuk menjadi yang pertama. Jika kita akan menggantung spanduk, maka slogan kita harus sesuatu yang berhubungan dengan kita. Seperti teknologi adalah produktivitas nomor satu, menghancurkan hambatan, merangkul kreativitas dan tetap di tanah dan tidak mengejar ketenaran. Bersikap adil dan jujur untuk reputasi yang baik. Semua spanduk ini harus ditempatkan di lokasi yang sesuai di pabrik. Jangan menggantung di luar pabrik. Feng Yu tiba di perusahaan mesin. Salju turun selama 2 hari terakhir, dan halamannya terang benderang. Beberapa orang sedang membersihkan salju. Sebenarnya, Feng Yu merasa tidak perlu menghilangkan salju. Tapi karena mereka sudah membersihkan hampir setengah halaman, akan terlihat aneh jika mereka berhenti sekarang. Bisakah manajer Fu datang besok? Ya, saya telah memberitahu manajer Fu sore ini. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan berada di sini tepat waktu. Kita akan bertemu dengan Chief Architect. Bahkan jika manajer Fu berasal dari Hong Kong, dia juga harus merasa terhormat bisa bertemu dengan pemimpin hebat ini. Feng Yu mengangguk. Ini benar. Kepala arsitek memiliki pengaruh dan reputasi yang lebih besar di Hong Kong daripada bapak pendiri.
Manajer Feng, apakah kita akan menyalakan petasan besok? Li Mingde bertanya. Feng Yu menatapnya. Akan ada asap di mana-mana, dan akan merepotkan untuk membersihkannya. Apakah semua data dan angka sudah siap? Semua sudah kami siapkan. Anda bisa melihat-lihat dulu. Aku telah menghafal semuanya. Li Mingde menunjuk ke kepalanya. Meskipun Feng Yu merasa bahwa Li Mingde memiliki banyak kekurangan, Li Mingde dapat mengelola perusahaan dengan baik dan menjaga semuanya di bawah kendalinya. Feng Yu terkesan dengan kemampuannya. Bagus. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Jika Anda terlihat lesu dan lelah di depan ladder, itu akan mempengaruhi citra perusahaan kita. Apakah Anda tidak memiliki wakil yang sedang bertugas? Wakil manajer Zhao pergi ke pabrik cabang otomotif. Dia berpikir bahwa pemimpin pasti akan mengunjungi pabrik mobil. Feng Yu melambaikan tangannya dan meminta Li Mingde untuk beristirahat. Feng Yu hanya akan beristirahat di kantor. Dia masih perlu menghafal semua informasi dan data perusahaan. Pagi-pagi sekali, tidur Feng Yu terganggu oleh seseorang yang mengetuk pintunya. Dia melihat jam tangannya, dan itu jam 6 pagi. Brengsek. Bahkan jika kepala arsitek akan datang, dia seharusnya tidak datang pagi-pagi sekali. Tidak peduli apa, dia masih perlu mengadakan pertemuan di pemerintah provinsi dan kemudian datang di sore hari. Feng Yu membuka pintu, dan itu adalah Fu Guangzheng dengan rambut acak-acakan. Kakak Feng, kenapa kamu masih bisa tidur? Kamu di sini. Setelah Anda menyebutkan ini, saya benar-benar merasa sedikit lapar. Kalau begitu mari kita sarapan dan melanjutkan tidur setelah itu. Feng Yu menggosok matanya dan menguap. Fu Guangzheng. Mengapa Feng Yu begitu santai? Apakah saya datang ke sini untuk meminta Anda untuk sarapan? Tetapi setelah sarapan, Feng Yu tidak memiliki kesempatan untuk kembali tidur. Li Mingde mengetahui bahwa pesawat pribadi telah mendarat di kota Bing pada pukul 7 pagi. Pemerintah kota sudah menelepon untuk meminta perusahaan mesin siaga. Karena Feng Yu tidak bisa kembali tidur, dia pergi ke area produksi. Area produksi pabrik utama adalah membuat mesin pertanian, dan Feng Yu tidak terbiasa dengan ini. Dia hanya mencari supervisor dan mengingatkannya bahwa prioritasnya hari ini adalah keselamatan. Sama sekali tidak ada kecelakaan hari ini. Bahkan ketika para pekerja melihat pemimpin, mereka harus mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan mereka. Jika para pekerja terlalu bersemangat untuk melanjutkan tugasnya, maka hentikan produksi sementara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Suasana hati pemimpin akan berkurang jika ada kecelakaan selama kunjungannya. Dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang perusahaan dan bahkan mungkin berpikir bahwa para manajer telah mengabaikan keselamatan para pekerja. Pada pukul 9.30 pagi, Sekretaris Li Mingde datang dengan tergesa-gesa ke kantor Feng Yu dan berteriak kepada orang-orang di dalam. Mereka sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam 20 menit. Li Mingde melompat dari sofa dan berkata, "Beritahu keamanan untuk waspada dan periksa apakah perusahaan bersih. Sudahkah Anda memberitahu pabrik cabang dan pengawas lainnya? Beritahu mereka untuk bersiap-siap. Saya telah mengatur orang untuk memberitahu mereka." Jawab sekretaris itu. "Li Tua, mengapa kamu begitu gugup? Duduk." Feng Yu berkata dengan tenang, tetapi tangannya yang memegang cangkir teh bergetar. Ini adalah kepala arsitek. Feng Yu hanya melihatnya di TV di kehidupan sebelumnya. Kali ini, dia akhirnya bisa bertemu dengannya, dan mungkin dia bahkan mendapat kesempatan untuk berjabat tangan. Setelah beberapa saat, mereka semua pergi ke pintu masuk untuk menyambut konvoi. Mereka tidak menunggu terlalu lama dan melihat sebuah mobil berhenti di pintu masuk. Seorang pria turun dari kendaraan dan menyuruh mereka menunggu sebentar. Dalam beberapa menit, puluhan kendaraan memasuki area pabrik, dan salah satu kendaraan berhenti di pintu masuk gedung perkantoran. Sopir turun dan membuka pintu penumpang belakang. Orang yang turun dari kendaraan adalah kepala arsitek. Orang lain yang turun dari seberang adalah gubernur provinsi. Dua orang juga turun dari mobil kedua. Feng Yu membuka matanya lebar-lebar. Zhu tangan besi juga ada di sini. Oh ya, Zhu tinju besi seharusnya menjadi wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan juga bertanggung jawab atas keseluruhan produksi, keuangan, dan Kementerian Perdagangan Tiongkok.
Seseorang mulai bertepuk tangan, dan Feng Yu juga mengikuti. Kepala arsitek mengulurkan tangannya. Kamu pasti pemegang saham utama perusahaan mesin ini, Feng Yu, kan? Feng Yu segera mengulurkan kedua tangannya untuk berjabat tangan. Kepala arsitek memiliki pegangan yang kuat. Feng Yu tidak pernah berharap kepala arsitek tahu namanya. Selamat pagi pemimpin. Tolong panggil aku Xiao Feng. Hahaha, Xiao Feng, kamu telah melakukannya dengan baik. Kalian semua telah melakukannya dengan baik. Kepala arsitek menepuk bahu Feng Yu. Feng Yu sangat gembira. Kepala arsitek telah memujinya dan bahkan menepuk pundaknya. Berhenti berdiri di sini. Ayo jalan-jalan di pabrikmu. Kita bisa berbicara sambil berjalan. Li Mingde segera bergegas ke depan untuk menunjukkan jalan dan menunjukkan kehadirannya pada saat yang sama. Pemimpin, tolong lewat sini. Bab 460. Pertanyaan bagian 1 dari 3 di bengkel produksi mesin pertanian, jalur produksi beroperasi penuh. Semua pekerja berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Kepala arsitek sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Perusahaan ini tidak mengatur upacara penyambutan yang tidak berguna itu. Baik sekali. Saya mendengar bahwa mesin pertanian perusahaan Anda adalah yang paling canggih di China dan telah mencapai standar internasional. Betul sekali. Saat ini traktor kami, Seeding dan beberapa mesin lainnya telah mencapai standar internasional. Tapi pemanen dan transplanter padi kami masih perlu perbaikan untuk mencapai standar itu. Kami mencoba untuk mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia. Feng Yu menjawab dengan hati-hati. Kepala arsitek mengangguk. Pemuda ini tidak terlalu rendah hati dan tidak sombong. Dia hanya berbicara kebenaran. Baik sekali. Spanduk perusahaan ini memiliki slogan yang menarik. Teknologi adalah produktivitas nomor 1 adalah sesuatu yang dia katakan sebelumnya. Tapi slogan lainnya adalah sesuatu yang baru. Tetaplah berpijak di tanah dan jangan mengejar ketenaran. Bersikap adil dan jujur untuk reputasi yang baik. Slogan ini akan mengingatkan para pekerja untuk fokus pada pekerjaan mereka dan tidak terlalu ambisius. Tangan besi Zhu juga mengangguk ketika dia melihat spanduk. Semua pegawai pemerintah juga harus seperti ini. Kepala arsitek berhenti dan berkata, slogan-slogan ini sangat menarik. Li Mingde menjawab dengan keras. Semua pekerja kita harus mengingat slogan-slogan ini dan harus mematuhinya. Anggota partai memimpin pekerja lainnya dengan memberi contoh. Bukankah perusahaan ini perusahaan swasta? Mengapa ada anggota partai? Kepala arsitek bertanya. Dia tahu bahwa banyak perusahaan swasta tidak mau mempertahankan anggota partai di perusahaan mereka. Terutama bagi perusahaan-perusahaan Hong Kong dan perusahaan asing. Kami adalah perusahaan patungan, dan ada banyak anggota partai di perusahaan. Jadi, kami mempertahankan cabang partai. Sebenarnya, departemen yang memiliki otoritas paling besar adalah serikat kita. Serikat kita memiliki aturan. Jika 2/3 dari pekerja berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memimpin mereka, saya akan dicopot dari posisi saya oleh para pemegang saham. Li Mingde menjelaskan. Serikat buruh bisa memecat general manajer. Ini adalah sesuatu yang baru. Siapa yang mengeluarkan aturan ini? Saya merasa bahwa general manajer harus memiliki kemampuan untuk memimpin seluruh perusahaan ke arah yang benar. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak MNC bisa sukses. Kita bisa belajar dan menggunakan metode ini juga. Kata Feng Yu. Jika 2/3 dari pekerja ingin memecat general manajer, itu berarti general manajer ini telah gagal dalam tugasnya dan tidak mampu. Dia harus dipecat. Bagaimanapun, para pemegang saham tidak terpengaruh. Tangan besi Zhu, yang berdiri di belakang kepala arsitek memandang Feng Yu dengan penuh minat. Dengan usia Feng Yu dan bisa mendirikan perusahaan yang begitu sukses, tidak heran dia memiliki pemikiran seperti itu. Menarik. Setelah berkeliling area produksi utama, Chief Arsitek pergi mengunjungi pabrik sepeda motor. Di pabrik sepeda motor, kepala arsitek melihat perakitan sepeda motor. Setiap sepeda motor diuji oleh setidaknya 2 orang. Para pekerja bahkan memeriksa setiap skrup. Kepala arsitek sangat senang melihat para pekerja bekerja dengan sangat serius. Jalur produksi sepeda motor Anda juga dari bekas Uni Soviet. Ya.
Tapi kami telah memodifikasinya agar sesuai dengan orang-orang kami. Kami juga mengekspor beberapa sepeda motor kami ke Rusia. Kami berencana mengekspor sepeda motor kami ke Taiwan tahun depan. Kepala arsitek bertanya dengan penuh minat. Sepeda motor kami sudah lebih baik daripada sepeda motor Taiwan. Industri sepeda motor Taiwan lebih berkembang daripada China karena telah dimulai jauh lebih awal. Suspensi, lampu depan, dan desain eksterior kami lebih baik dari mereka. Tapi mereka masih lebih baik dalam hal efisiensi bahan bakar dan bobot sepeda motor. Saat ini kami juga sedang mengembangkan sepeda motor CC yang lebih kecil. Feng Yu menjelaskan. Bagus, bagus. Kepala arsitek mengangguk. Kepala arsitek tidak menyebutkan bagian mana dari sepeda motor yang bagus. Setelah kunjungannya ke pabrik sepeda motor, kepala arsitek masih ingin mengunjungi pabrik mobil. Gubernur provinsi dan pejabat lainnya membujuknya untuk istirahat dulu. Dia bisa mengunjungi pabrik mobil nanti sore. Kepala arsitek bersikeras dan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Saya ingin melihat kendaraan tersebut diproduksi oleh produsen mobil pribadi terbesar di China. Gubernur provinsi melihat desakan kepala arsitek dan dia senang. Sepertinya dia benar membantu perusahaan mesin untuk menyelesaikan dokumen dan memberi mereka subsidi. Xiao Feng, duduk di mobil kami bersama kami. Kepala arsitek melambai ke Feng Yu. Duduk bersama dengan kepala arsitek di mobil yang sama. Di dalam mobil, Feng Yu duduk di tengah kursi penumpang belakang. Kedua lengannya berada di antara kakinya, berusaha membuat dirinya lebih kecil. Dia takut dia akan mengambil terlalu banyak ruang, dan kepala arsitek akan merasakan tekanan. Itu juga tidak baik bagi gubernur provinsi untuk merasa terjepit juga. Xiao Feng, saya melihat sebuah artikel di People's Daily beberapa waktu lalu. Artikel tersebut mengkritik kendaraan joint venture dan mengatakan bahwa hal itu lebih merugikan daripada menguntungkan bagi China. Apa pandangan Anda tentang ini? Feng Yu mulai berkeringat. Bagaimana saya tahu penulis akan menulis hal-hal seperti itu? Kendaraan joint venture ini disarankan oleh Chief Architect untuk meningkatkan daya saing pabrikan mobil China yang terbelakang. Tetapi penulis ini telah mengkritik ini dan mengklaim bahwa ini merugikan industri. Apakah kepala arsitek ini di sini untuk membalas dendam dengan saya? Tapi itu tidak mungkin. Jika dia ingin membalas dendam denganku, mengapa dia masih mengunjungi perusahaan mesin? Dia pasti tertarik dengan pandanganku. Banyak hal yang disebutkan dalam artikel itu berasal dari saya. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, usaha patungan ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan teknologi pabrikan mobil kita. Semua orang tidak punya pilihan selain bermitra dengan MNC asing. Namun, saya pikir usaha patungan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi industri ini. Mengapa selisih harga jual dan harga beli mobil begitu jauh? Hal yang paling berharga dalam sebuah mobil adalah teknologinya. Negara kami memiliki banyak talenta, tetapi karena kami memulai lebih lambat dari negara lain di dunia dan kami kekurangan dana pembangunan, kami tidak dapat berkembang dengan cepat. Usaha patungan adalah cara tercepat bagi kami untuk mendapatkan teknologi yang kami butuhkan, tetapi jangka waktu usaha patungan terlalu panjang, dan keterampilan kami masih tertinggal di belakang negara-negara maju. Dari yang saya tahu, Toyota telah mendirikan 2 pusat R&D di China. Teknologi yang mereka kembangkan bukanlah teknologi inti. Di permukaan, mereka tampaknya membantu kami mengembangkan teknologi kami. Namun pada kenyataannya, mereka memanfaatkan teknisi kami yang berbiaya rendah untuk melakukan penelitian bagi mereka. Apakah pusat-pusat ini mengembangkan bakat? Ya, tapi di mana mereka? Mereka telah mengundurkan diri dan pergi bekerja di Jepang untuk gaji yang lebih tinggi. Masalah terbesar dengan joint venture adalah masalah branding. Mengapa MNC asing itu bersikeras bahwa kendaraan joint venture menggunakan merek mereka dengan mengorbankan bahkan sebagian dari keuntungan mereka? Karena 10 atau 20 tahun kemudian, merek mereka akan menjadi bagian dari konsumen. Bahkan jika kami berhenti bekerja dengan mereka, merek asing itu sudah memasuki pasar Cina.
Inilah alasan mengapa kita harus melindungi merek kita sendiri dan meningkatkan skala pabrikan mobil kita. Perusahaan mesin kami telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut insinyur mobil top dari Rusia dan Jerman. Pada saat yang sama, kami juga melatih insinyur kami sendiri. Dengan cara ini, kita dapat mencegah negara-negara maju memonopoli teknologi dan menjual teknologi usang dari negara mereka kepada kita. Karena kami sendiri mampu mengembangkan teknologi yang lebih maju. Anda mengatakan bahwa teknologi Anda lebih baik daripada teknologi luar negeri di First Automobile Works. Kami lebih baik dalam aspek-aspek tertentu dan di beberapa area, kami hampir sama. Namun secara keseluruhan, kendaraan kami tidak akan kalah dengan kendaraan joint venture tersebut. Juga kebijakan pemerintah saat ini membantu pabrik-pabrik joint venture tersebut. Alasan mengapa kami ingin memulai pabrik mobil kami sendiri adalah karena kami tidak ingin merek mobil China kami hilang dari jalan. Kami tidak ingin hanya melihat mobil merek asing di jalanan di China. Kepala arsitek menutup matanya dan bersandar. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu dan artikel itu. Usaha patungan tidak dapat dilanjutkan. Produsen mobil yang masih berpikir untuk bermitra dengan MNC asing harus bangun. Kenapa perusahaan swasta bisa mengembangkan kendaraannya sendiri dan BUMN itu tidak? Bahkan setelah negara menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan milik negara ini, mereka masih kekurangan teknologi. Apakah ini masalah para insinyur atau manajemen? Meskipun Feng Yu telah melihat masalah ini dari beberapa perspektif, masalah ini melibatkan banyak area di mana Feng Yu tidak mengerti. Namun, apa yang dikatakan Feng Yu benar. Terutama masalah merek. Sepertinya dia harus melihat masalah ini dan memikirkan arah industri manufaktur mobil China. Tuan, kami telah tiba di pabrik cabang mobil. Petugas di kursi penumpang depan berbalik dan berkata, "Ayo pergi dan lihat performa kendaraan Songjiang motor ini." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.